Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di sini kami akan membahas tentang difraksi gelombang untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar teknik pantai dan lepas pantai yang diampu oleh Ibu Yuswita Krisnawati. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu Nisa Fadilah, Haryo Aji Kurniawan, dan Agri-Ritian Revairus. Difraksi itu apa sih? Difraksi merupakan peristiwa berpindahnya energi di sepanjang puncak gelombang ke arah daerah yang terlindungi. Difraksi juga bisa dikatakan sebagai penyebaran atau pembelokan arah gelombang ketika melewati suatu penghalang atau rintangan. Jadi difraksi itu dialami banyak gelombang, tapi kali ini kita akan membahas difraksi yang terjadi pada gelombang mekanik yang terjadi di laut. Gambaran besarnya kayak gini nih teman-teman. Teman-teman pasti udah pernah kan ke pantai? Paling nggak berenang di kolam renang deh. Kalau pernah, pasti kalian pernah mengamati difraksi yang dialami gelombang air. Contoh lainnya tuh ada pada riak air pada ember. Ketika gelombang air yang sedang merambat melewati suatu celah, maka bentuk muka gelombang berubah. Jadi, semakin mendekati pantai, arah gelombang itu berubah kalau misalkan terkena penghalang atau rintangan. Penghalang atau rintangannya itu bermacam-macam. Contohnya tuh ada pemecah gelombang laut, atau enggak karang, bisa juga pulau. Difraksi berdasarkan penghalang itu ada 2, yaitu difraksi tunggal. Difraksi tunggal ini cuma punya satu penghalang, misalnya gelombang yang melewati pemecah gelombang atau enggak batu karang. Terus yang kedua ada difraksi ganda dengan celah. Difraksi ganda dengan celah itu jadi gelombangnya melewati antar 2 penghalang, misalnya melewati antar 2 pulau gitu. Nih buat gambarannya, buat gambar A itu difraksi dengan celah ganda. Jadi melewati 2 penghalang. Kalau yang B itu difraksi tunggal, melewati 1 penghalang atau rintangan. Jadi, apabila gelombang lebih besar dari lebar penghalang, maka gelombang membelok melewati penghalang tersebut, seolah-olah penghalang tersebut tidak ada. Sebaliknya, apabila panjang gelombang lebih kecil dari lebar penghalang, maka akan ada daerah bayangan di balik penghalang tersebut. Jadi, semakin besar penghalang, semakin besar pula daerah bayangannya. Nah, di sini aku punya video, ditonton ya. Halo, di sini saya akan membahas tentang difraksi gelombang tunggal atau gelombang yang hanya mempunyai satu rintangan saja. Nah, di sini itu ada P. P merupakan ujung dari penghalang atau rintangannya. Lalu di sini ada L. L itu merupakan panjang satu gelombang. Ini juga L, ini juga L. Di sini ada puncak gelombang. Ini puncak gelombangnya juga nih, garis-garis ini teman-teman. Nah, dari sini, ini tuh arah gelombangnya datang. Di sini, gelombang di belakang rintangannya. Dan ini arah gelombangnya. Jadi, gelombang yang ada di sini itu kedalamannya konstan. Maksudnya kedalaman yang ada di sini itu konstan. Lalu, arah gelombang itu tegak lurus dengan rintangannya. Pada rintangan tunggal, tinggi gelombang di suatu tempat tergantung pada jarak titik tersebut terhadap ujung rintangannya. Jadi kita meninjau suatu titik di belakang rintangan. Misalnya kita meninjau titik A nih. Jadi tinggi gelombang di sini itu tergantung dari jarak R-nya, yaitu jarak A ke titik P. Jadi umpamanya seperti ini, gelombang datang, lalu gelombang melewati rintangan yang ada di depannya. Kemudian setelah melewati suatu rintangan itu, terjadilah pembelokan arah gelombang. Nah, pembelokan arah gelombang itu ada di titik P. Titik P di ujung rintangannya. Pembelokan ini membentuk busur dengan pusat yang ada di titik P. Busur ini terdapat 2 sudut, yaitu sudut theta dan sudut beta. Nah, yang terakhir itu ada koefisien difraksi, yaitu perbandingan antara tinggi gelombang di titik P dengan gelombang yang ada di belakang rintangannya. Jadi, koefisien difraksi itu HP per HA.
Jadi perbandingan antara tinggi gelombang di titik P dengan tinggi gelombang di titik A. Gitu teman-teman. Nah, ini ada rumus difraksinya. HA sama dengan koefisien dikali HP. Atau enggak, koefisien sama dengan F dikali theta dikali beta dikali R per L. Di mana A itu merupakan titik yang ditinjau di belakang rintangan dan P merupakan ujung pemecah gelombang. Nilai koefisien untuk alfa, beta, dan R per L tertentu diberikan dalam tabel koefisien difraksi gelombang K, aksen. Dari gelombang datang dengan sudut theta sebagai fungsi R per L dan beta. Gitu aja presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.